aku pukulin, aku jubitin, itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Itu bukan kelakuan manusia sih, yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang. Kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo atau Dante yang masih berumur 6 tahun akhirnya terungkap sudah. Dan siapa sangka jika kematian bocah yang masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak itu tewas di tangan Yuda Arfandi yang santer dikabarkan merupakan kekasih Tamara. Kemarin, Jumat 9 Februari 2024, Yuda Arfandi diamankan pihak kepolisian Polda Metro Jaya di rumahnya. Penangkapan Yuda tidak lepas dari hasil penyelidikan pihak kepolisian melalui barang bukti berupa CCTV. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui jika Dante tewas setelah ditenggelamkan di kolam renang sebanyak 12 kali. Dante dibunuh saat sedang berenang di salah satu kolam renang di Jakarta bersama Yuda. Dari situlah pihak kepolisian menetapkan Yuda sebagai tersangka. Dan berikut detik-detik penangkapan Yuda Arfandi di kediamannya. Ini Bu, mana Pak Security, Bu RT? Di sana ada. Oh iya. Kita dari Polda Metro Jaya, dari Subdit Jatantras, ya. Ini surat perintah tugas kita. Dan setelah ini kita ke Polda, ya. Kalau memang nanti kita minta tolong dihadirkan pakaian emas pada saat hari kejadian, kemudian celana renang yang digunakan, ya. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatantras Polda Metro Jaya. Penyidik memiliki kewenangan menangkap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Untuk proses penangkapan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah merespon dengan cepat dan pelaku sudah diamankan. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, nggak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Pusrapor Bareskrim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat
untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut. Mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Dari hasil penyelidikan, hari ini Sabtu 10 Februari 2024, pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi. Salah satunya ialah pasal yang dikenakan atas kasus meninggalnya Dante yang diduga dilakukan oleh Yuda, yang tidak lain kekasih Tamara Tiasmara sendiri. Dalam keterangan persnya, Yuda Arfandi dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup. Tidak hanya itu, ada satu hal yang juga cukup mengagetkan, tidak lain dan tidak bukan yakni tudingan netizen terhadap Tamara yang dianggap diam dan seolah-olah tidak peduli dengan kematian anak sematawayangnya itu. Lantas, seperti apa tanggapan Tamara dengan tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya? Seperti apa pula respon Angel Dimas dengan pasal berlapis yang dikenakan pada Yuda? Sementara mungkin belum, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Jadi jangan pikir klien kami itu diam nggak mau beri statement tuh karena sifatnya masih lidik, naik sidik, kita nggak mau memberikan komentar apa-apa. Jangan sampai kita salah mendahului pihak polisian. Jadi kami menghormati dalam proses penyidikan sampai sekarang sudah diamankannya pelaku gitu. Mengenai tanggapan ini kan sudah pernah dijelaskan bahwa klien kami menemui almarhum itu di rumah sakit, tidak di kolam berenang, tidak ada, dan di sana udah. Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin, itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin, itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Ya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-berat. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau ini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap, itu aja sih. Dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.
yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Kematian Dante mengundang banyak tanya. Misalnya saja, luka lebam di bagian tubuh Dante yang merupakan bekas cubitan dan gigitan Tamara. Dalam pengakuannya, Tamara mengaku panik, syok melihat anak sematawayangnya membujur kaku tidak bernyawa dengan cubitan dan gigitan. Artis berusia 29 tahun itu berharap anaknya dapat diselamatkan. Angel Dimas seperti tidak percaya begitu saja atas kematian putranya yang dinilai tidak wajar. Dirinya begitu terpukul dan kecewa, terlebih setelah melihat rekaman CCTV betapa marah dan geramnya Angel Dimas terhadap tersangka yang telah merenggut nyawa putranya. Lantas, seperti apa kekecewaan Angel Dimas terhadap pelaku yang putra sematawayangnya? Teman-teman, semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Semisalnya, saya jantung di jalan gitu ya, itu harus melakukan otopsi gitu. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak kepolisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya dan akhirnya paginya baru datang gitu polisi. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari kolam renang. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai status siapa orangnya silakan ditanyakan ke pihak penyidik, pihak kepolisian. Yang pasti dari awal pemeriksaan dalam proses penyelidikan sampai sekarang sudah naik ke penyidikan, udah diceritakan semua dari A sampai Z. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi, tinggal menunggu hasil. Dan saya tambahkan lagi juga tadi ada beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk memberi keterangan lebih jelas. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Anak saya itu selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak. Tolong bilang mama saya mengikutkan. Nah, nggak mungkin aku sangat gampang nitipin kalau aku nggak percaya sama orang itu. Dan nggak mungkin baru sekali dua kali, pasti udah sering gitu sih. Saya nggak pernah, pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang, itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah, dan kita udahan karena habis itu ada COVID, itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Itu udah qadarullah ya, itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.